Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, mengatakan saya paling cinta sama Allah itu mudah. Mengekspresikan atau bahkan mengucapkan saya cinta Allah, semua orang saya kira bisa, anak-anak pun bisa. Tapi kapan kemudian ucapan itu dapat dibuktikan? Ketika apa yang kita cintai ternyata bertabrakan dengan aturan Allah, kita tinggalkan apa yang kita cintai dan kita ikuti apa kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis ta'lim kita di Bukit Johor Mas ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Di bulan Juli ini kembali kita awali dengan kajian tafsir, dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan kupas tafsir surah Al-Hujurat yang merupakan surah urutan ke-49 dari serangkaian surah-surah dalam Al-Quran. Selawat berkat salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, surah Al-Hujurat, kata Hujurat bentuk jamak dari kata hujrah. Hujrah artinya kamar. Kalau hujrah itu bentuk tunggal, jamaknya hujurat. Apa yang dimaksud dengan kamar-kamar di sini? Surah ini berkaitan erat dengan sebab turunnya, ingin menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika berinteraksi dengan Rasulullah hendaknya mengedepankan adab dan penghormatan kepada beliau dan keluarganya. Salah satu sebab turunnya surah Al-Hujurat dikisahkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumah Aisyah. Itulah rumah yang paling sering Nabi Muhammad tinggali, berdekatan dengan Masjidil Haram, dan rumah istri-istri Nabi berdempet-dempetan. Ketika itu datanglah satu rombongan dari Arab Badui. Kita tahu orang Badui ini kan jauh dari peradaban, dan memang Badui lawan Madani. Kalau Madani itu masyarakat yang sudah beradab, segala sesuatu ada bagaimana seharusnya kita berakhlak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang Badui tak mengenal itu. Maka dari kejauhan mereka memanggil Rasulullah dengan namanya, bahkan dengan panggilan kunyahnya, ya Abul Qasim, katanya. Sini keluar, kami mau jumpa. Padahal ketika itu Rasulullah, kalau ibarat rumah istri Nabi itulah istana negara. Walaupun kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW, kalau beliau ingin hidup ya serba dalam kemewahan mungkin, tetapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk hidup dan mencontohkan bagaimana seharusnya seorang mukmin itu ya melihat dunia ini bukan sebagai tujuan, tapi dunia hanya sebatas bagaimana kita seperti seorang musafir
transit sebentar di bawah pepohonan untuk mengumpulkan tenaganya melakukan perjalanan, kemudian dia tinggalkan kembali tempat itu. Kalau kita lihat bagaimana sempat dirilis replika kamar Rasulullah SAW, betapa kita semua yang mungkin kita anggap diri kita, wah saya susah sekali sekarang keluar di rumah kita. Tapi di saat kita lihat sosok Rasulullah yang bukan hanya Rasulullah, Nabiullah, sebaik-baik manusia, tapi di waktu yang bersamaan jabatan beliau saat itu sebagai kepala negara di sana. Tapi Umar masuk ke kamar Rasulullah, Nabi baru terbangun dari tidur siangnya. Ada cap bekas tikar di pipi Rasulullah. Karena bagaimana tempat tidur Rasulullah itu cuma tikar. Umar kemudian sedikit tersedih, kemudian bertanya, kau kekasih Allah tidur di atas tikar? Ya, penguasa Romawi, Raja Persia tidur di atas singgasana. Tapi apa kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kau tidak rela, wahai Umar, Allah siapkan untuk kita surga dan Allah hanya siapkan kenikmatan bagi mereka di dunia. Jadi inilah dia kenapa asal muasal surah ini disebut surah Al-Hujurat. Karena salah satu sebab utama yang menurunkan, yang melatar belakangi turunnya surah ini adalah bagaimana sekelompok orang Badui datang menghadap Nabi di rumah-rumah istrinya, kemudian mereka memanggil Nabi jauh dari kata sopan, jauh dari kata beradab, apalagi yang dipanggil adalah kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW. Surah ini surah Madaniyah, dan ini sangat terlihat dari pokok pembahasan yang nanti akan kita bahas. Kalau Mekah itu ayat-ayat Makkiyah lebih kepada akidah, lebih kepada menanamkan keimanan tentang hari akhirat, tentang bagaimana kita ini membenci segala bentuk pola kehidupan yang tak sesuai dengan bagaimana landasan dan pondasi hidup tauhid. Maka di Madinah itu bagaimana? Rumah tangga itu diatur, hubungan antara masyarakat itu diatur, termasuk hubungan antara rakyat dengan pimpinannya, dengan pemimpin masyarakatnya, dengan pemimpin negaranya. Maka dari itu kalau kita lihat tema utama dari 18 ayat yang ada di surah Al-Hujurat ini berkisar dan membahas seputar bagaimana seharusnya kita beradab dalam membangun hubungan interaksi kita dengan sesama. Bapak Ibu rahimakumullah, secara umum kita bisa petakan ayat-ayat yang ada di surah Al-Hujurat ini menjadi 5 judul besar. Ayat pertama itu intisarinya adalah pesan Allah bagaimana kita seharusnya beradab kepada syara. Syara itu apa? Aturan-aturan hukum yang Allah buat. Kita sebagai manusia, hamba Allah, khalifah Allah, tugas khalifah Allah adalah menegakkan aturan hukum Allah, bukan malah kita lecehkan aturan hukum Allah. Maka ayat pertama dari surah Hujurat kita renungkan bersama ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dahulukan atas Allah dan Rasulnya sesuatu apapun. Apa pengertian dari ayat ini? Terkadang kita punya kepentingan, Bapak Ibu. Kepentingan yang merupakan bagian dari dorongan nafsu kita. Tidak semua kepentingan kita itu kadang-kadang sejalan dengan aturan agama. Pesan pertama dari ayat ini, jangan pernah dahulukan sesuatu apapun yang sifatnya melanggar dan berkontradiksi dengan aturan Allah. Kita punya bisnisnya dijalankan dengan riba. Kita tahu riba itu tak betul, tapi karena kepentingan kita ada bersama riba, maka kita pun kemudian menganggap nggak betul aturan riba ini, atau mencari pembenaran terhadap apa yang kita buat
Sembari kita mencoba mencari celah pada aturan hukum Allah untuk dapat kita kritisi. Ini makna. Bagaimana Allah katakan, jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Aturan hukum Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Adab kita apa? Berkeras pun kita. Begitu nampak ayat yang bertabrakan dengan kepentingan kita, sikap kita sami'na wa ata'na. Ya Allah, aku tinggalkan kepentinganku, aku ikuti Engkau. Jumpa hadis. Hadis ini sesuai dengan hal yang gak sesuai dengan kita buat. Begitu jumpa hadis ini, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini dalam konteks berbeda mazhabnya. Syafi'i mengatakan, kalau pendapatku ya bertentangan dengan hadis yang sahih, campakkan pendapatku. Karena boleh jadi Syafi'i mengeluarkan satu fatwa belum sampai hadis itu sama dia. Nah, yang menjadi problem apa? Kita gengsi. Udah tahu pendapat kita ini nggak sesuai dengan yang benar, tapi kita pertahankan. Inilah adab kita terhadap syarak. Ada makna kedua, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Cinta kita kepada Allah, kepada Rasul haruslah cinta terbesar, bahkan lebih besar daripada cinta kita kepada diri sendiri. Dan ini pernah di zaman Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Rasul, kata Umar, kau orang yang paling kucintai daripada siapapun kecuali cintaku pada diriku sendiri. Mendengar ucapan Umar, Rasulullah tersenyum. Belum cukup, wahai Umar. Belum cukup, Umar. Belum cukup, Rasul. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai cintanya kepada aku, cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya bahkan kepada ayahnya, anaknya, dirinya sendiri, bahkan semua manusia yang ada di muka bumi. Ini adab kita kepada syarak. Bapak Ibu, betapa banyaklah kita lihat orang Islam, tapi ketika kita renungkan ayat pertama surah Al-Hujurat ini, hanya gara-gara kepentingan dunia yang tak seberapa ini, dia berani lecehkan Quran, dia berani hinakan keluarga Rasulullah, dia berani lecehkan hadis, dia berani ini dan itu. Pertanyaannya, di mana adab kita terhadap syarak? Ini kunci. Jangan ada cinta melebihi cinta kita kepada aturan Allah. Ya, terkadang begini Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kita juga problem. Mungkin kita belum siap menerapkan aturan hukum Allah itu. Tapi bukan berarti itu pembenaran menolak hukum Allah itu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, misalnya kalau udah cerita ayat tentang poligami, banyak juga ibu-ibu ini cemberut ya. Wah, ya, mungkin kita belum kuat dan siap untuk berkata itu. Tapi dia mengatakan tak betul tuh poligami, menyerang konsep poligami yang memang ada ayatnya dalam Quran. Nah, ini hati-hati. Jangan gara-gara kepentingan kita dahulukan daripada Allah dan Rasulnya. Artinya kita belum siap, silakan. Tapi bukan berarti apa yang tertera dalam Quran langsung kita tolak. Ya, ini sering sekali banyak ayat hadis. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah mengatakan saya paling cinta sama Allah. Itu mudah. Mengekspresikan atau bahkan mengucapkan saya cinta Allah, semua orang saya kira bisa. Anak-anak pun bisa. Tapi kapan kemudian ucapan itu dapat dibuktikan? Ketika apa yang kita cintai ternyata bertabrakan dengan aturan Allah, kita tinggalkan apa yang kita cintai dan kita ikuti apa kata Allah.
Dan setiap kali kita mau masuk bulan Zulhijjah, ini yang diingatkan. Bagaimana Ibrahim cintanya pada putranya? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Cinta Ibrahim sama putranya luar biasa. Tapi begitu tahu dia, ini perintah Allah nih, sembelih anaknya. Walaupun perintah itu nggak masuk akalnya, tapi selama itu adalah aturan Allah, kita harus yakin apa yang diperintahkan Allah khairun mah. Intinya pasti baik. Gak mungkin Allah itu nyuruh ya gak baik. Dan ini kembali kepada bagaimana adab kita kepada Allah, seberapa besar prasangka baik kita kepada Allah. Prasangka baik kita. Banyak krisis yang terjadi menimpa umat, Bapak Ibu rahimakumullah, ini boleh jadi tanpa kita sadari berawal banyak dari kita muslim, tapi kita mulai berburuk sangka sama Allah. Maka Allah berikan sesuai yang kita sangkakan. Kita sangkakan yang buruk, Allah kasih yang buruk. Jadi kenapa kita meninggalkan yang diharamkan ini? Karena memang diharamkan. Baik kita tahu sebabnya atau tak tahu sebabnya, sami'na wa ta'na. Kenapa kita buat itu? Walaupun mungkin akal kita atau kajian riset belum sampai ke sana. Kenapa kau buat itu? Illatu kulli amrin annahu amrun. Alasan kenapa kita mengerjakan perintah Allah, ya karena itu perintah Allah. Kita berobat Bapak Ibu, pergi ke dokter spesialis, karena kita yakin dengan keilmuan si dokter. Dokter bilang apapun, siap Pak Dokter. Beli obat nih, siap Pak Dokter. Nah, apa nilai ucapan kita siap Pak Dokter? Begitu keluar dari praktek dokter tadi, tak kita tebus obatnya. Disuruh beli ini, minum obat ini sekian kali ya. Kita puji-puji, dokter ini hebat kali, dokter ini sungguh-sungguh, nggak ada yang lebih hebat dokter ini. Tapi apa yang dia bilang nggak kita praktekkan. Itulah kondisi umat saat ini. Gak kurang kita musabaqah tilawatil Quran, dipuji, suaranya bagus sekali. Oh indah kali ayat ini. Tapi isi ayat tak kita buat. Ini sama seperti pasien tadi dikasih resep tapi nggak ditebus. Padahal inilah adab kita yang pertama kepada Allah. Aturan syarak sami'na wa ata'na. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Mulai dari ayat 2 sampai ayat 5 cerita bagaimana seharusnya kita beradab sama Rasulullah. Gimana adab yang pertama? Jangan angkat suaramu lebih besar dari suara Nabi. Ini kan maknanya jelas kalau Nabi Muhammad masih hidup di tengah-tengah kita. Artinya Nabi kalau bicara dengan intonasi tertentu, tak boleh ada satupun sahabat angkat suara lebih besar daripada suara Nabi. Dianggap itu tak beradab. Yang besar suara cuma Nabi. Dan Nabi pun di antara adabnya Nabi gak pernah besar suara. Selalu Nabi itu menjaga intonasi suaranya. Nah, apa sebab turun ayat jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi? Dikisahkan Rasulullah Muhammad SAW ini mau pergi umroh, mau pergi haji wada. Sehingga Nabi pun berpikir, kalau saya pergi, siapalah yang akan diangkat sebagai pimpinan di Madinah, pengganti Rasulullah sementara. Karena nggak mungkin juga Madinah kosong kepemimpinan. Sahabat-sahabat senior ikut semua pergi haji wada. Siapa yang menjalankan pemerintahan di Madinah? Waktu itu duduklah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar merekomendasikan satu nama, Umar merekomendasikan nama yang lain. Karena mereka saling bersemangat supaya rekomendasiannya yang dipilih Nabi, akhirnya suara mereka pun diangkat melebihi yang sepantasnya. Turun ayat ini. Turun ayat ini. Nah, cuma Bapak Ibu kita perlu bertanya,
Gimana pula maksud ayat ini? Jangan angkat suara kalian melebihi suara Nabi di saat Nabi udah nggak hidup lagi tengah-tengah kita. Apakah berarti ayat ini begitu Nabi wafat nggak berlaku lagi? Enggak, tetap berlaku. Tapi makna jangan angkat suaramu melebihi suara Nabi, artinya jangan kau anggap pendapatmu lebih kuat daripada hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu tak betul, maka yakinlah itu yang lebih betul. Jangan pula kita merasa lebih bijak pendapatku daripada hadis Nabi. Ini namanya nggak beradab sama Rasulullah, nggak beradab sama Rasulullah. Walaupun Nabi sudah wafat, itu juga termasuklah dipahami di sini ketika kita berkunjung ke Masjid Nabawi, berziarah kepada kuburan Rasulullah Muhammad SAW yang diapit dua sahabat Abu Bakar dan Umar, maka adab ziarah termasuk juga kalau berdoa jangan besar-besar suara. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian depan Nabi. Walaupun Nabi Muhammad sudah wafat, tapi besar suara depan Nabi, depan kuburan Nabi, itu juga dianggap tidak adab sama Rasulullah. Para hadirin, kenapa? Wala tajhar lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan pula kalau komunikasi sama Rasulullah, kalau bicara dengan Rasulullah seperti kita komunikasi dan bicara dengan sesama kita. Kajahri ba'dikum li ba'd. Ya kadang-kadang kalau kita ngomong sama teman, ya kadang-kadang suara kita meninggi, kadang-kadang suara dia melebihi suara kita lagi. Itulah bagaimana komunikasi antar teman. Tapi saat kita berbicara dengan Rasulullah, maka di sini makomnya berbeda. Kedudukan Rasulullah itu tidak sama seperti teman dekat yang lain. Ya, kenapa? Ada ancaman dari Allah. Antahbata a'malukum. Saat Nabi masih hidup, kita angkat suara di atas Nabi, bisa sia-sia amal kita. Saat Nabi sudah wafat, kita anggap pendapat kita lebih penting daripada hadis Nabi yang sahih, bisa sia-sia amal kita. Kalau kita berkunjung ke kuburan Nabi, kita angkat suara tinggi-tinggi, bisa sia-sia amal kita. Wa antum la tash'urun. Banyak orang kemudian mengangkat suaranya di depan Nabi, tak mengindahkan adab ini, sehingga kemudian amalannya menjadi sirna, sedangkan dia tidak menyadari. Ini adab yang pertama. Yang kedua, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Orang yang menjaga suaranya supaya tidak terlalu besar di hadapan Rasulullah, ini sebagai tanda keimanan. Jaga bagaimana intonasi suara kita, jangan tinggi depan Nabi. Ini bisa berbuah apa? Lahum maghfirah. Makanya termasuk saat Nabi sudah wafat, kalau dibacakan hadis Rasulullah dan kita tahu hadis Rasulullah itu sahih, benar, apalagi diriwayatkan dengan cara mutawatir, jangan pula kemudian kita mengatakan, oh nggak betul tuh hadis itu, ada riset mengatakan gini. Ini berarti tertutuplah pintu maghfirah kita. Coba bayangkan bagaimana Allah angkat kedudukan kesasihnya. Di saat hidup ada adab kita, bahkan setelah beliau mati pun meninggal dunia, tetap kita menjaga adab kita kepada Rasulullah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Allah katakan, orang-orang Badui yang panggil kau dari luar rumah seperti mereka manggil sesama mereka. Kalau dalam bahasa kasarnya Allah katakan aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tak punya otak. Itu kalau bahasa kasarnya. La yaqilun, enggak berpikir, enggak menggunakan akalnya. Bagaimana mungkin memanggil sosok manusia istimewa, dipanggil mereka macam panggil orang di pasar. Memanggil orang biasa yang kedudukannya itu ya, tidak istimewa seperti Rasulullah. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Yang utama apa? Berkunjung ke rumah Nabi,
kasih kode Assalamualaikum, tunggu sampai Nabi Muhammad keluar. Jangan pula. Ini juga mengisyaratkan adab kita ketika bertamu. Ada orang ketika bertamu, udah Assalamualaikum 3 kali nggak dijawab juga, panggil namanya, habis itu gedor-gedor. Boleh jadi orang yang bersangkutan sudah mendengar, tapi dia mungkin dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk langsung membuka atau menjawab. Berikan. Karena adab dalam Islam, kalau bertamu mengucapkan Assalamualaikum 3 kali, kalau nggak ada respon ya pulang. Itu yang bagus. Jangan pula manjat pagar ngintip, mungkin nggak dibuka kawannya ini. Dan ini sering sekali kita melihat kondisi seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bagaimana indahnya Islam, bukan hanya adab bertamu, adab manggil Rasul. Apalagi ketika kita mengunjungi rumah orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini adab kita kepada Nabi. Dan adab-adab kepada Nabi yang dijelaskan Al-Quran di surah-surah lain seperti surah Al-Ahzab, surah-surah An-Nur, ini juga bisa melengkapi. Misalnya kita tak boleh manggil Nabi macam kita manggil sesama kita. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap Rasul macam kau panggil kawan-kawanmu biasa. Makanya adab kita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Allah saja dalam Al-Quran tak menyebut kata Muhammad kecuali disandingkan dengan gelarnya Rasulullah. Gimana pula kita manusia biasa, pengikutnya yang mengharapkan syafaat darinya, kita panggil pula Abul Qasim sini. Kan begitu. Betul, itu Abul Qasim kunyah panggilan Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi setelah Nabi, Abu Bakar saja manggilnya ya Rasulullah, bukan Abul Qasim yang berdekat. Abu Bakar orang paling dekat sama Nabi, di Gua Sur berdua bersama dengan Rasulullah. Tapi walaupun begitu, Abu Bakar selalu mengatakan ya Rasulullah, enggak dipanggilnya dengan kunyahnya. Para hadirin rahimakumullah, masuk ke ayat ke-6 hingga 12. Ini adalah bagian yang terbanyak dari porsi surah ini tentang bagaimana adab kita terhadap sesama mukmin. Dan ini diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang pertama apa? Adab menyaring berita. Adab jangan share sebelum kita pastikan berita ini betul atau enggak. Bagaimana ayat ini turun berkenaan dengan perilaku salah seorang sahabat Nabi. Nabi mengutusnya sebagai petugas pengutip zakat. Nabi tak tahu ternyata sahabat yang diutus ini punya masalah lama dengan kepala kampung yang dia diutus ke sana. Nabi tak tahu. Maka sahabatnya pun berangkat. Terbayang sama dia, ini kalau jumpa sama orang ini mungkin dendam lama muncul kembali. Sehingga dia berangkat pun dengan perasaan was-was, takut dia. Sebelum sahabat tadi sampai dan masuk ke dalam kampung yang dituju, dia nampak ternyata penduduk kampung itu, Bani Musthalid, sudah mengumpulkan zakat mereka dan siap-siap. Ini kok nggak datang-datang nih pengutip zakat nih. Ditunggu. Sedangkan kawan ini memperlambat langkah, takut dia. Dia lihat pula lah, ternyata sudah siap pasukan kuda bawa kantong-kantong. Dia nggak nampak kantongnya, nampak pedang. Dari kejauhan dia berasumsi, jangan-jangan ini mereka ini siap-siap membunuhku ini. Akhirnya tanpa dia klarifikasi berita itu betul atau tidak, pulang dia ke Madinah, lapor Rasulullah nggak mau setor zakat orang itu. Dia balik tanpa memastikan betul tak mau dibunuh dia. Akhirnya apa?
sebagian sahabat sudah mulai naik emosinya. Orang itu sudah berjanji mau nyetor zakat, tak mau. Udah kita siapkan pasukan. Rasulullah mengatakan, tunggu dulu. Kita nanti lihat, kalau nampak terdengar suara azan, berarti masih Islam orang itu. Kalau memang tak ada lagi azan, berarti dah murtad berjemaah sana. Maka Rasulullah pun bersama sahabat pergi untuk menyerang kampung itu. Ditunggulah. Ternyata begitu nampak ada rombongan Rasul, mereka pun siap-siap mau menyambut Rasulullah. Dan mereka sudah memutuskan akan berangkat ke Madinah mengantarkan zakat secara langsung. Muncullah, bertemulah dua kelompok besar tadi. Kenapa kalian tak setor zakat? Kami justru mau ngantar zakat nih. Tak sampai petugas itu. Turunlah ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau datang kepadamu seorang fasik, fatabayyan. Bawa berita besar, berita yang punya konsekuensi dan dampak yang tak kecil. Jangan langsung diterima berita itu. Pastikan kebenarannya. Verifikasi siapa yang menyampaikan, tingkat kejujurannya. Kenapa? Kalau kita tidak menyaring sebelum kita men-sharing, maka yang terjadi adalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan nyesal. Berapa banyak? Sekarang ini ada juga, misal tinggal minta maaf pakai materai. Tengoknya MPK kemana-mana. Walaupun minta maaf, tapi orang sudah marah semua, itu udah panas orang. Akhirnya takut dia kemana-mana. Ini perlu untuk kita lihat adab. Di tengah masyarakat muslim, bagaimana tabayyun, saring berita. Apalagi kita di era Covid, orang jarang keluar rumah, semuanya berita dari online. Ini banyak juga berita-berita ini, bumbunya lebih banyak daripada beritanya. Sehingga tak tahu lagi kita mana berita, mana bumbu. Inilah betapa penting konsep tabayyun ini sebagai adab kita. Rusak hubungan suami istri kalau tak ada tabayyun. Rusak hubungan orang tua sama anak kalau tak ada tabayyun. Rusak hubungan tetangga dan tetangga gak ada tabayyun. Rusak hubungan rakyat dengan pemimpinnya kalau tak ada tabayyun. Apalagi pembisiknya ini orang yang gak bertanggung jawab pula. Ini makin bahaya kita. Maka dari itu, para hadirin rahimakumullah, di sini adab yang pertama di ayat ke-6 sampai ayat 8. Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Disinilah gambaran selain tabayyun, Bapak Ibu, apa yang buat masyarakat mukmin itu bisa bertahan melawan hoax. Apa itu? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Iman dalam hati kita itulah yang buat kita cinta dengan sama muslim. Kalau nggak ada lagi cinta kita sama muslim, mudah kali kita tidak didomba. Mudah kali kita dipecah belah. Kenapa kita bisa tangkal hoax tadi? Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah tanamkan kebencian dalam hati kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Kita benci. Makanya walaupun ada hoax diputar balik berita itu, langsung orang beriman, nggak mungkin si fulan itu begitu. Kita dahulukan keimanan kita. Coba bayangkan gak ada filter iman tadi. Rata semua. Kita pun akan terbawa dengan berita-berita hoax tadi. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian apa adab kita dalam surah ini? Di ayat 9 Allah mengatakan adab pentingnya kita mendamaikan yang bersengketa dan bermusuhan. Ini adab. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok besar bertikai, jangan pula kita makin panasi. Tapi bagaimana dengan daya upaya kita damaikan antara keduanya? Ya.
bangsa ini terbelah, jangan kemudian harus ada di tengah. Di tengah bukan berarti tengah itu yang betul, tapi bagaimana coba direkonsiliasi. Ya. Karena Rasulullah mengatakan kalau kezaliman sudah dipertontonkan nyata di depan mata, ya, korupsi triliunan tuntutan 2 tahun, 3 tahun. Ini langgar prokes 6 tahun. Nyata di depan mata, didampakkan. Apa kata Rasulullah? Fadhahrul ardi akhyaru min batniha. Dalam bumi, perut bumi lebih baik daripada di atas bumi. Itulah seharusnya. Kalau nampak zalim, nampak dibiarkan begitu saja, tak ada yang mengingkari kezaliman, boleh jadi perut bumi lebih nyaman daripada di permukaan bumi. Itulah kata Rasulullah. Artinya mati lebih baik daripada hidup. Karena kita diperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita. Para hadirin, jadi coba bayangkan bagaimana Islam itu mengajarkan kita jangan bohong. Tapi ada pengecualian, boleh bohong untuk mendamaikan. Luar biasa itu. Bohong tak boleh. Apakah mukmin itu boleh bohong? Tak boleh, kata Rasulullah. Tapi ada la kadhiba fi thalath. Enggak dianggap bohong pada 3 hal. Termasuk apa? Dalam perang boleh tipu daya muslihat. Termasuk juga apa? Islah bainal mutakhasimain. Mendamaikan 2 orang bermusuhan bersengketa walaupun bohong, enggak apa-apa. Oh, si fulan kirim salam padahal tak ada. Oh iya, kirim salam lagi. Damaikan juga. Ya, ini gambaran. Jangan kemudian jujur pun dia tapi makin memanas-manasi. Oh, si fulan ku dengar makin dimakinya kau di belakang. Ini artinya mengadu domba. Walaupun berkata jujur, tapi bukan tempatnya ini jujur di situ. Justru kita berkewajiban adab kita mendamaikan. Ya. Nah, bahkan fa in baghat ihdahuma al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Kalau ada satu kelompok memberontak kepada yang lain, bawa senjata, ingin terjadi kios, kekacauan, apa kata Allah? Bela yang legal, perangi yang berontak, sampai mereka balik kepada aturan hukum Allah. Kalau enggak gimana? Kalau dibiarkan sikit-sikit beda pendapat, angkat senjata, ini akhirnya kita ribut terus. Ya, jadi di sini bagaimana islah ini satu konsep bagaimana kita mampu mendamaikan, dan yang jadi acuan apa? Aturan hukum Allah. Bukan kepentingan-kepentingan pragmatis dari masing-masing kelompok. Para hadirin, ayat ke-10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Adab sesama mukmin, perlakukanlah sesama mukmin seperti saudara. Apa pengertian saudara? Cintai untuk dirinya sebagaimana kau cintai untuk dirimu. Apa yang kita pengen untuk diri kita, kita juga hendaknya mengharapkan itu untuk saudara kita. Jangan yang buruk-buruk kita harapkan untuk dia, yang baik-baik kita harapkan untuk kita. Itu bukan saudara. Persaudaraan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu seperti mukmin yang lain, ini seperti tiang bangunan yang satu saling menguatkan dengan tiang bangunan yang lain. Itulah gambaran persaudaraan Islam. Bapak Ibu, barulah di ayat 11 dan ayat 12 digambarkan di situ beragam perilaku tercela yang tak pantas mukmin yang beradab melakukan hal-hal tersebut. Mulai dari apa? Pertama, sukhriyah, mengejek. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan lecehkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Satu bilang cebong, satu bilang kampret, satu bilang ini, satu bilang itu. Apa itu kemudian menyelesaikan masalah? Tidak. Yang ada gara-gara gelar-gelar yang buruk itu, ada yang betul pun tetap kita anggap salah. Ya. Makanya la yaskhar. Kenapa? Allah katakan asa ayyakunna khairam minhun.
Boleh jadi yang kau ejek itu lebih baik daripada kau. Boleh jadi yang kau hina itu ada sisi tertentu dia lebih baik daripada engkau. Ini akhlak tercela yang enggak sejalan dengan adab. Yang kedua, wala talmizu anfusakum. Jangan kau hinakan dirimu sendiri. Ada orang saking tawaduknya menghina dirinya sendiri. Ya. Ini kadang-kadang supaya orang ketawa, apalagi banyak stand up komedi mengejek dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri. Ini kan boleh dalam agama. Walaupun dengan alasan supaya ketawa orang. Tak boleh begitu. Wala tanabazu bil alqab, janganlah panggil saudaramu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Si fulan yang mana? Yang pincang itu. Si fulan yang mana? Yang matanya juling itu. Ini kadang-kadang kan bahkan dulu di kalangan masyarakat Arab gelar-gelar seperti ini jadi panggilan. Al-A'raj, si pincang. Bahkan ada ulama namanya Al-Jahiz. Kenapa? Karena matanya itu macam tebelalak mau keluar. Itu dalam bahasa Arab disebut jahiz. Dijuluki dia Al-Jahiz. Kita kan seperti juga. Yang mana? Si sumbing itu, si ini itu, si kidal itu, dan sebagainya. Ini seperti tidak boleh. Kemudian Allah katakan, janganlah kita memperbanyak prasangka buruk. Prasangka buruk ini pintu syaitan merusak silaturahim. Kemudian jangan mencari-cari kesalahan orang. Begitu tak cocok sama kita, ku tunggu kesalahanmu katanya. Dicari siapapun manusia Bapak Ibu, kalau diubar terus kesalahannya ya pasti ketemu. Manusia ini tempatnya salah dan khilaf. Ya, maka dari itu wala tajassasu, enggak boleh tajassus. Dalam hadis Nabi wala tahassasu. Apa beda tajassus sama tahassus? Tahassus itu kita menginterogasi orang yang kadang-kadang pertanyaannya itu membuat kita tak nyaman. Kau kerja di mana? Berapa dapat per bulan? Ini kan jawabannya agak berat juga kita bilang. Ini gue bilang nanti gimana, nanti jam gimana. Ini namanya tahassus. Tidak boleh juga dalam agama. Walaupun sudah jadi hal yang lumrah bagi kita. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menggibah, ya, sebagian menceritakan keburukan saudaranya saat yang bersangkutan tak ada. Kalau kita ceritakan keburukan dia ada, dia punya hak klarifikasi. Ini saat dia nggak ada, boleh diceritakan. Udah sampai berita terbaru. Apa itu? Si fulan gini. Kalau dia ada di situ, pasti dia bisa membela diri. Pasti dia bisa pilih dan pilah mana kabar yang benar, mana kabar yang tak benar. Tapi begitulah gambaran menggibah orang, sama seperti kita memakan bangkai saudara kita hidup-hidup. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kembali kita kepada bagian dua bagian terakhir dari surah Al-Hujurat. Adab terhadap manusia ayat ke-13. Apa itu? Kita disuruh untuk saling berkenalan satu dengan yang lain. Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami ciptakan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Tujuannya apa? Bukan mengatakan suku kami lebih baik daripada sukumu, bangsa kami di atas segala bangsa. Muncullah teori rasisme. Tapi Allah katakan lita'arafu, agar masing-masing bisa belajar kearifan dari yang berbeda dengannya. Luar biasa. Bukan cuma mengenal saja. Namamu siapa? Tinggal di mana? Tapi lita'arafu, saling belajar kearifan. Ya, mungkin bangsa ini, suku ini ahli di bidang ini. Ada sisi positif dari budayanya yang cocok kita ambil. Ada yang nggak cocok. Kan begitu. Tapi kita disuruh untuk mengenal. Nah, makanya kalau kita lihat teori rasis itu datang dari iblis. Turun kemana? Ke Yahudi. Hitler ketika melihat Yahudi rasis, dibalasnya juga dengan rasisme yang sama. Bangsa Arya di atas semua bangsa. Lahirlah partai Nazi. Dia habisi Yahudi. Begitu. Kenapa? Yahudi keluar.
Yahudi mengatakan yang anak Tuhan cuma Bani Israel. Selain itu jelmaan monyet dan babi. Kan nggak terima juga Hitler. Nah, kita pun kok dibilang itu marah juga kita kan itu. Nah, inilah gambaran Bapak Ibu. Lita'arafu. Dan penutup dari surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala menutup serangkaian adab ini dengan mengajarkan bagaimana adab kita kepada Allah. Kita biasanya pengen tampil menarik di hadapan manusia. Sudahkah kita perindah tampilan kita di hadapan Allah dengan cara beradab kepadanya? Yang pertama, gimana adab kita kepada Allah? Pertama, jangan ngomong di luar batas kapasitas dan pengetahuan kita. Dulu ada orang-orang Badui baru masuk Islam. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, Muhammad, kami sudah beriman. Turun ayat, Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, baru mengucap syahadat. Masa udah mengatakan kami beriman? Yang betul kalian sudah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum masuk, belum berakar, belum kokoh dalam hati kalian. Nah, kadang-kadang kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan pada kita. Dan yang paling parah ini apa? Adab kita kepada Allah. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Allah katakan, apa kau mau mengajari Allah tentang Islammu? Seakan-akan lebih pandai kita tentang Islam daripada Allah. Ini potret manusia. Potret manusia sekarang. Ya, dia pertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Mana ayat yang menurut dia sesuai kepentingannya, itu yang betul. Ayat yang ini nggak betul. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah. Dia pertentangkan ayat dengan ayat yang lain. Bapak Ibu, termasuklah adab kita. Jangan pernah kita ini dengan kesombongan kita bilang, kalau bukan karena aku, si fulan itu mungkin belum Islam. Aduh ya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa kata Allah di sini? Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Allah katakan, mereka merasa berjasa karena mereka yang mengislamkan. Allah katakan, jangan kau merasa berjasa kepada Allah gara-gara keislamanmu. Si fulan itu mana ada, aku yang ngajari Islam dia, aku yang ngajari ini, aku yang ngajari itu. Padahal Islam itu bukan karena kita hanya perantara, Bapak Ibu. Yang paling berjasa siapa? Allah yang masukkan hidayah itu kepada dia. Mau berusaha keras pun kita, seperti ikhtiar Nabi Muhammad mengislamkan pamannya Abu Talib. Kalau Allah belum kasih izin, nggak masuk juga. Kan begitu dia. Jadi disinilah gambaran. Kadang-kadang enteng keluar sebuah ucapan, tapi kalau ditimbang ucapan itu dengan timbangan akidah, ternyata tergolong kita hamba yang tak beradab kepada Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi inilah 5 adab. Mulai bagaimana adab kita kepada aturan hukum Islam, adab kita kepada Rasul, adab kita kepada sama mukmin, adab kita sesama manusia, dan yang utama adalah adab kita kepada Allah. 18 ayat. Kalau Bapak Ibu nanti baca terjemahan, renungkan, saya yakin walaupun cuma 1 lembar setengah, ini surah yang luar biasa dan surah yang kalau kita awal dari rumah tangga masing-masing kita terapkan aja ini, yakinlah akan berubah kehidupan umat menjadi lebih baik. Sekiranya demikian sebagai pengantar kepada para hadirin yang mau bertanya, berkomentar, saya persilakan. Silakan.